Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat. Udah siap untuk belajar? Siap. Sebenarnya belum ya, karena mejanya masih Takat. Oke kan, Ibu kasih waktu 10 detik untuk merapikan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena masih cuma 5 sudah rapi. Jadi kita mulai pembelajaran kali ini dengan doa terlebih dahulu. Ayo coba Rifda dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Apa yang dimasukkan? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Nah, kali ini Ibu akan ngecek terlebih dahulu kehadiran dari anak-anak di sini waktu pembelajaran. Oke, yang pertama Silva hadir, Bu. Rifda hadir. Nora Tidak masuk. kenapa kok tidak hadir? Sampai, Bu. Oh, oke, saya lanjut. Cepat hadir, Bu. Dan Nada. Hadir. Oke, berarti yang tidak masuk hanya Nora ya. Kita doakan semoga Nora cepat sembuh sehingga besok bisa ikut pembelajaran kita. Amin. Oke, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini tujuannya apa? Supaya kita mengenal apa itu lambang dari negara kita. Apa sih lambang dari negara kita? Ada yang tahu? Saya. Apa? Ada Pancasila. Oke, udah tahu ya. Berarti kita nyanyikan aja. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, hebat semua sudah bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan nada yang bagus. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran yang sangat menarik, yaitu tentang pembelajaran apa saja? Apa, Bu? Belum tahu ya. Jadi kita, ayo didengarkan dulu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Kalimat perintah sama matematika, yaitu pengurangan. Kemarin kan kita sudah belajar tentang penambahan ya, atau tambah-tambahan menggunakan teknik menyimpan dengan cara panjang ataupun dengan cara pendek. Nah, sebelum itu yuk kita nyanyi. Ada yang tahu lagu Ambilkan Bulanku yang waktu kecil sering dinyanyikan sama ibunya? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku, yang selalu bersinar di langit, bulan bersinar, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanku untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah anak-anak, hari ini kan kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, sudah menyanyikan lagu Ambilkan Bulanku. Nah, di lagu Ambilkan Bulanku ini ada nggak kata perintah? Ada, Bu. Gimana coba? Ambilkan. Ambilkan. Oke, sudah bisa mengamati ciri-ciri mana yang kata perintah, mana yang bukan. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk pembelajaran kali ini tujuannya adalah supaya kalian mengetahui apa itu perintah, apa itu kalimat perintah, bagaimana ciri-cirinya. Lalu untuk yang bagian matematika, kita akan belajar tentang pengurangan. Pengurangan apa, Bu? Jadi pengurangan tentang
dengan 999. Karena kemarin kan kita sudah belajar ya 999 ke bawah. Nah, jadi kita lanjut ke level berikutnya. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak membaca di buku kalian tentang percakapan Udin dengan ibunya. Oke, silakan dibaca sambil Bu Guru menyiapkan untuk materi yang akan Ibu jelaskan nanti. Sudah membaca percakapannya? Sudah. Coba deh Ibu tes, apa sih isi percakapan di dalamnya? Coba angkat tangan. Ya, silakan cepat. Tadi selesai membaca itu Ibu Udin menyuruh Udin membagikan makanan kepada teman-temannya. Oke, jadi di situ ada kata perintah. Nah, bagilah makananmu dengan teman-temanmu. Nah, itu juga mencerminkan bagaimana kita hidup rukun di sekolah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema hidup rukun di sekolah. Nah, agenda pada siang hari ini kita akan belajar tentang perintah. Terus ada juga kalimat perintah. Selanjutnya tentang pengurangan sampai 999 sampai dengan pemecahan pengurangan dengan masalah di kehidupan sehari-hari kita. Nah, yuk kita pahami dulu apa itu kata perintah. Nah, perintah itu apa? Perintah adalah permintaan atau memerintah, menyuruh, menginstruksikan. Nah, kalimat perintah ini memuat suatu permintaan atau permohonan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalkan minta tolong ataupun memberikan arahan, itu juga termasuk kalimat perintah. Nah, selanjutnya yaitu kita belajar tentang ciri-ciri kalimat perintah. Apa saja sih ciri-ciri kalimat perintah? Yang pertama, menggunakan kata perintah seperti tolong, jangan, silahkan, dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua itu menggunakan tanda seru. Nah, kalimat perintah itu di akhirnya diberikan tanda seru. Yang ketiga yaitu memuat kata lah atau kan. Misalkan, bangunkanlah kakakmu, silahkan. Itu kan juga termasuk kata perintah. Nah, terus nada dari pengucapan kalimat perintah ini cenderung naik ataupun kayak tolonglah, jangan seperti itu. Jadi ada penekanan gitu. Kita tonton dulu contohnya. Jangan buang sampah di selokan. Jangan jajan sembarangan. Kalau kami menggunakan contoh kalimat perintah biasa. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat perintah tolong ambilkan buku di atas lemari. Kalimat perintah permohonan tolong untukmu saya mengantarkan. Contoh kalimat menggunakan kata tolonglah kamu bersih-bersih. Contoh kalimat perintah menggunakan kata silakan. Silakan duduk teman. Kalimat perintah permohonan. Contohnya, tolong kerjakan tugasnya dengan baik. Oke, itu tadi beberapa contoh tentang praktik pengucapan kalimat perintah. Nah, sekarang anak-anak coba Ibu minta tolong masing-masing dari kalian memberikan satu contoh kalimat perintah. Dimulai dari Silva. Yuk Silva. Tolong belikan makan. Oke, tolong belikan makan. Betul atau salah? Betul. Oke, sekarang Rifda, silakan. Tolong matikan lampu. Oke, itu merupakan kalimat perintah. Selanjutnya cepat. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, good. Selanjutnya nada. Janganlah berkata kotor. Oke, semua anak-anak sudah pintar membuat kalimat perintah dengan baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan masuk ke pembelajaran yaitu pengurangan. Nah, sebelum itu Ibu punya beberapa kertas. Ibu minta tolong berkelompok ya. Kelompok 1 itu Silva dengan Rifda, kelompok 2 Cempa dengan Nada.
minta tolong ini dihitung bersama-sama. Ayo. 1, 2, 3, go. Ayo. Dihitung bersama-sama ya. Ayo. Kanan kiri bersama-sama, kelompok 1 dan kelompok 2 bersama-sama. Yang warna hijau dulu. Yuk. Hijau. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jumlahnya yang warna hijau ada berapa? 8. Selanjutnya yang warna kuning dimulai dari sekarang. Coba dia. 1, 2, 3, 4, 5, 7, Oke. Jumlahnya ada 7. Jadi ada warna hijau tadi berapa? 8. 8. Warna kuning berapa? 7. Jika ditambahkan jadi berapa? 15. Oke, sekarang Ibu meminta kertasnya masing-masing dari kelompok. Ibu meminta berapa ya? Ibu meminta 8. Nggak jadi deh. Ibu meminta 4. 4 saja coba. Yang warna? Terserah, boleh Oh. hijau, boleh kuning. Ini. Coba sekarang dihitung berapakah sisanya? 7 tambah 4 berapa? 11. Coba dihitung berapa sisanya? 11. Ya, betul. Jawabannya 11. Jadi anak-anak, tujuannya Ibu memberikan kertas ini adalah untuk menguatkan konsep kalian tentang pengurangan. Jadi kalau penambahan kan kemarin jika ditambah nilainya semakin banyak atau sedikit? Banyak. Nah, untuk pengurangan nilainya semakin sedikit atau banyak? Sedikit. Jadi jika diminta, jika digunakan, jika diberikan itu akan berkurang. Oke, sekarang bisa dirapikan lagi kertasnya. Nah, lebih jelasnya Ibu akan jelaskan tentang pengurangan sampai dengan bilangan caca 999 dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang cara panjang dan cara pendek menggunakan teknik meminjam. Nah, anak-anak, jadi pengurangan teknik panjang itu semuanya harus dijabarkan. Misalkan 242 berarti 200 atau ratusan, 40 puluhan, 2 satuan. Jadi seperti itu ya. 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2, atau bisa seperti yang panjang banget kayak itu. Terus jika ditambahkan berarti 200 ditambah 30 ditambah 12 ditambahkan 30 ditambahkan 8. Nah, baru itu kita kurangi masing-masing. Misalkan 12 dikurangi 8 berarti berapa? 4. 30 dikurangi 30 berarti berapa? 0. Selanjutnya 200 kan tidak ada yang dikurangi. Ya. Berarti turun. Jadi hasilnya adalah 204. Nah, sedangkan menggunakan cara pendek kita kurangkan satuannya. Nah, karena ini ya, jadi disusun seperti ini. 242 dikurangi 38 sama dengan 2 dikurangi 8 bisa enggak? Nggak bisa. Oke, karena nggak bisa, kita pinjam depannya. 1 berarti 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Karena 4 ini berkurang karena dipinjam, berarti di sini tinggal berapa? 3. Berarti 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Dan 2 karena tidak ada yang dikurangi berarti itu Turun. Oke, hasilnya sama-sama berapa? 204. Oke, pintar. Nah, selanjutnya Ibu akan minta kalian untuk mencoba mengerjakan bagaimana pengurangan menggunakan cara panjang ataupun cara pendek.
Jam. Yang mana? Terserah, pilih salah satu. Gimana, sulit atau mudah? Oke, jawabannya berapa Mbak Silva? Tunggu dulu. 292. Coba dijelaskan kepada teman-temannya gimana sih caranya? Coba. Jadi ini kan tadi kan satu ya, satu dikurangi 9 kan nggak bisa. Jadi pinjam ke depannya itu pinjam 1, jadinya kan 11. Nah ini jadinya kan cuma 1. 11 kan kurangi 9 2. Ini tinggal sisa 1 kan dikurangi 2 nggak bisa. Pinjam ke depannya lagi. Ini sisa 2. Jadinya kan ini 11 ya. Ya, terus Terus kurangi 2 kan 9. Terus 2 di sini kan nggak ada. Jadi 2 kurangi 0 2. oke, tepuk tangan buat Mbak Silva. Terus lanjut ke tempat duduknya. Selanjutnya Mbak Cempang, silakan ke depan. Jawab. Oke, sudah betul, sudah selesai. Jadi caranya itu Mbak Jumpa caranya sama atau beda sama Mbak Silva tadi? Sama. Jadi pakai teknik apa? Meminjam. Ya, ini jawabannya sudah betul semua. Oke, selanjutnya karena anak-anak sudah hebat semua, coba kita tes pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Kan ini kalau kehidupan sehari-hari itu kayak soal cerita. Anak-anak kan kemarin sudah pernah ya belajar tentang soal cerita. Coba masing-masing dikerjakan ini terlebih dahulu. Pakai kertas ini boleh. 1. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 detik. Siap? Bisa 10 detik atau kurang? Kurang. Oke, berapa ya? 1 menit? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Apakah Mbak Cempaka kesulitan? Tidak. Oke. Jadi silakan Riri maju ke depan untuk membentuk dalam kalimat matematika dan sekaligus dioperasikan bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi hasilnya 109. Coba dijelaskan ke teman-temannya dulu gimana? Ini kan 134 itu apa? 134 itu kertasnya. Terus 25-nya itu yang diberikan kepada Santi. Jadi yang 134 kertas itu 25-nya diberikan kepada Santi. Sisanya berapa? Sisanya 119. Kok bisa? Soalnya yang 4 ini kan dikurangi 5. Terus kan nggak bisa. Jadi pinjem. Terus 14 kurangi 5 9. Terus ini sisa 2 dikurangi 2 itu 0. Terus 1-nya. Berarti hasilnya 109. oke 109. Tepuk tangan buat Riri. Yeay. Tepuk tangan, anak-anak sudah hebat semua untuk melakukan baik itu merumuskan. Ya, boleh duduk dulu. Baik itu anak-anak sudah hebat merumuskan kalimat perintah sampai dengan melakukan pengurangan di kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, apakah ada yang belum dipahami dari apa yang Ibu jelaskan tadi? Sudah paham semua. Berarti sudah jelas ya? Ya. Oke, kalau sudah jelas, biar anak-anak semakin kuat ingatannya, semakin kuat pemahamannya, Ibu akan memberikan LKPD kepada kelompok. Jadi LKPD-nya ini tidak hanya menjawab soal, tapi juga ada kekreatifan kalian untuk menggunting, menempel dan mencocokkan, gitu ya? Ya. Oke.
Kelompok 1 tadi yang angkat tangan. Saya Oke. Kelompok 2 dari makan. Nah, ibu akan berikan alatnya. Ini ibu cuma ada 1 botol. Jadi kalian harus bisa hidup rukun dengan berbagi apa ini? Lele. Untuk mengerjakan tugas. Silakan. Oke anak-anak, sebelum kalian mengerjakan, boleh dibuka di halaman pertama, yaitu tentang petunjuk kegiatan. Maaf ya, halaman kedua maksudnya. Itu ada petunjuk kegiatan. Yang pertama harus menuliskan identitas atau nama kalian dengan lengkap dan jelas di lembar yang pertama. Dituliskan juga kelompok berapa gitu ya. Yang kedua, baca petunjuk LKPD. Jadi di setiap kegiatannya itu ada petunjuknya. Jadi kalian harus membaca dengan teliti agar tidak salah dalam pengerjaan. Selanjutnya, kerjakan tugas sesuai dengan langkah-langkah kerja pada LKPD. Jangan seenaknya sendiri. Yang penting semuanya sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Tapi di sini sudah ada langkah-langkahnya. Yang keempat yaitu berdiskusilah dengan temanmu untuk menentukan jawaban dari pertanyaan secara cermat dengan teman sekampung. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup? Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan atau mungkin kesulitan? belum Bu, masih belum. Oke, nanti kalau kesulitan langsung angkat tangan ya, minta tolong ibu dan tanyakan. Sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Baik, tadi siapa yang selesai duluan? Oke, tadi yang selesai duluan adalah kelompok 1 dan kelompok 2 selesai setelahnya. Tapi ibu lihat siapa ya kelompok yang sangat bekerja sama dengan yang hanya Oke. Saya tadi buka lemnya. Oh iya, gitu ya. Yang penting berkontribusi gitu ya. Oke, silahkan dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan jawaban pekerjaannya. Ini berdua. Ya, boleh berdua, nanti dibagi ya. Mana yang disebutkan. Yang pertama, menentukan kartu kalimatnya. Gambar yang pertama itu jagalah kebersihan kelas ini anak-anak. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, cucilah tanganmu dengan bersih. Yang keempat, dibarislah dengan rapi. Lanjut. Kemudian 316. Yang ketiga apa tadi? Cucilah tanganmu dengan Terima bersih. kasih. Kemudian selanjutnya 316 dikurangi 78 itu hasilnya 238. Yang kedua 976 dikurangi 69 itu hasilnya 907. Yang ketiga 200 ditambah 70 ditambah 6 dikurangi 100 ditambah 20 dikurangi ditambah 7 itu hasilnya 149. Kemudian yang terakhir 700 ditambah 90 ditambah 3 dikurangi 500 ditambah 30 ditambah 6 itu hasilnya 257. Oke, lanjut. Nanti cerita di atas temukanlah kata perintah dan utama jadi kata perintah yang itu kata kalimat perintahnya bersihkan lemari dengan baik. Kata perintah bersihkan jendela. Kalimat perintah bersihkan jendela dengan benar. Kata perintah sisihkan buku. Kalimat perintah sisihkan buku yang tidak layak itu Roni. Kata perintah yang keempat menyapu itu kalimat perintahnya sapulah pojok kelas itu. Kemudian yang kedua Temukanlah mana yang termasuk permasalahan
pengurangan bilangan caca pada seperti atas. Karena permasalahan tersebut menggunakan pengurangan teknik meningkat. Dengan memilih salah satu cara panjang atau cara pendek. 156 dikurangi 32 sama dengan 124. Caranya 6 dikurangi 2 kan 4. 5 dikurangi 3 2 1. Karena di bawahnya nggak ada 124. Terima kasih. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi kelompok 2 menyimak enggak presentasi dari kelompok 1? Enggak, Pak. Dicocokkan. Ada yang beda. Ada yang beda. Oke, silakan dipresentasikan. Ini sepertinya seru karena ada yang beda. Siapa tahu ada salah satu yang salah. Tunggu. Yang tadi, yang kata perintah sama kalimat perintah di buku tidak ada. Kata kalimat perintah berkaitan dengan menyapu sama membersihkan jendela. Cuma ada beberapa siswa menyapu, mengepel dan membersihkan jendela, tapi tidak ada perintah di situ. Yang ada itu tadi rapikan, rapikan kembali buku di rak. Kemudian ada lagi hitunglah buku di rak. Oke, gimana nih tanggapan dari kelompok 1? Rina dan Doni diperintahkan untuk membersihkan lemari. Beberapa siswa mengepel dan membersihkan jendela. Nah itu cuma lemari kan, tidak ada jendela sama menyapu. Oke ya, tapi sebenarnya ibu ini menyiapkan berapa kolom tadi? 5. Ada 5 kolom. 4 kolom. Nah, ada 4 kolom. Jadi ibu menyiapkan 4 kolom itu jawaban minimal. Nah, sebenarnya kalau dibaca dari teks cerita itu kita disuruh untuk mengkreasikan kalimat perintah dari bacaan tersebut. Itu bukan hanya terpatok pada rapikanlah gitu ya. Jadi itu seperti itu sudah jelas? Jelas. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua karena sudah menyelesaikan pekerjaan tadi. Sudah, karena semuanya sudah selesai pembelajaran kita hari ini, kita akan merefleksikan atau merangkum, mereview apa yang kita pelajari tadi. Tadi kita sudah yang paling pertama yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita mempelajari apa saja anak-anak? Kalimat perintah, kata perintah. Terus coba diuraikan bagaimana ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama Biasanya ada tanda seru di Oke, bawah. ada seru. Yang kedua, Ada kan atau lah. ya ada katakan atau lah. Yang ketiga silakan Cempa. Ciri-cirinya gimana? Gimana nada pengucapannya? Intonasinya tinggi. Oke, intonasinya tinggi. Terus tadi ada penekanan gitu ya. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang refleksi bahasa Indonesia sudah. Sekarang matematika nih. Matematika ini kita tadi belajar tentang apa? Pengurangan bilangan apa? 9 Caca. Oke, tadi kita belajar tentang pengurangan bilangan caca sampai dengan 999. Nah, itu kan pengurangan saja. Tadi juga kita mempelajari tentang permasalahan pengurangan di kehidupan sehari-hari, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, dan lain sebagainya. Jadi, ibu tekankan lagi kalau pengurangan itu nilainya berkurang atau bertambah? Berkurang. Oke, kalau penjumlahan nilainya Tambah. Oke, hebat semua ya anak-anak. Jadi, untuk mengevaluasi atau mengukur seberapa kepemahaman kalian, jadi ibu akan berikan soal evaluasi untuk individu. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Cukup? Cukup ya. Oke, silakan dikerjakan. Dikerjakan sendiri-sendiri karena ini tes evaluasi untuk mengukur seberapa paham individu. Oke, sudah selesai anak-anak mengerjakan evaluasinya. Oke, boleh digunakan ya. Oke, sudah semua. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Anak-anak silakan mengerjakan bersama orang tua di halaman 65 di buku tema hidup rukun ini di sekolah ya. Nah, silakan dikerjakan. Besok kita bahas lagi, oke? Nah, adakah pertanyaan tentang materi tadi?
nanti. Oke, sudah jelas ya? Sudah jelas Silva? Jelas Bu. Oke. Menurut kalian pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Coba diungkapin kenapa kok menyenangkan? Soalnya saya selesai dulu. Oke, kata Soal bulan. Terus Soalnya membuting menempel. karena gunting menempel. Terus Soalnya saya mengerjakan evaluasi. oke, berjalan evaluasi. Terus ya, semoga pembelajaran kali ini dapat kalian terima dengan baik dan semoga bisa bermanfaat. Besok-besok juga belajarnya semakin semangat karena materi kita levelnya akan semakin naik ya. Ya. Oke, karena itu sudah cukup untuk hari ini. Kita tutup saja kelas dengan membaca doa. Yuk doa dulu. Silahkan ketua kelasnya mungkin dipimpin doa. Firda. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk antusiasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.